Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada hari ini kita kembali membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai dengan 27. Kisah di Mara dan di Elim. Kisah ini lebih menekankan menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan kaitannya dengan kebutuhan akan air. Dan tentunya ini penting bagi orang Israel ketika berada dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, melintasi padang gurun. Isu terbesar dari kisah ini ialah kebutuhan akan air. Sebelum kita lebih jauh membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan, hikmat, bijaksana dari Allah untuk mengerti rancangan dan kehendak Allah bagi kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang selalu kami baca, dengarkan tiap hari. Kami bersyukur untuk setiap pengajaran dan pembelajaran yang Engkau nyatakan untuk kami dapat lakukan. Kami bersyukur untuk kekuatan, kasih karunia, dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun kami lemah dan seringkali tidak mampu mengerjakan kehendak-Mu, dengan belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu, kami Engkau tarik lagi menjadi pelaku firman. Sebentar kami mau membaca, mendengarkan firman-Mu, dan mau merenungkan, menghayati firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, dan Roh Kudus memberikan kepada kami pencerahan, dan kiranya Roh Kudus jugalah yang memampukan kami menjadi pelaku firman. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Mari kita buka Alkitab kita baca Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27. Demikianlah firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dan sudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian firman Tuhan yang kita baca dengarkan, yang berbahagialah ialah kita yang menyimpan firman, menghayati dan melakukannya senantiasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, air merupakan kebutuhan dalam kehidupan setiap makhluk yang ada di bumi ini, khususnya untuk kita manusia. Dan kita tahu bahwa keberadaan tubuh kita pun hampir bisa saya katakan 70% lebih itu membutuhkan atau ada unsur airnya. Dan itulah yang nyata di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam darah kita, kita tahu bahwa air menjadi unsur yang paling banyak di dalam butiran-butiran darah yang mengalir dalam tubuh kita. Adalah wajar kalau orang-orang Israel yang sedang berjalan, yang baru saja berangkat dari Laut Teberau dan berada di satu padang gurun yang disebut padang gurun Syur, mereka kehausan. Mungkin semua bekal minuman sudah habis, karena dalam perjalanan 3 hari dengan jumlah yang diperkirakan 2 juta orang tentu membutuhkan air yang cukup banyak, apalagi panas terik dan kondisi di padang gurun. Bukan hanya untuk bersih-bersih pada tubuh, tetapi lebih penting adalah untuk minum, untuk kebutuhan tubuh, untuk asupan air pada tubuh. Adalah wajar kalau mereka tidak mendapatkan air, mereka mengalami kegelisahan, kesusahan, dan bahkan bisa kematian.
Ada yang sampai orang yang mengalami dehidrasi, kalau kekurangan atau kehilangan kesempatan minum. Bahkan ada orang yang bisa mengalami penyakit-penyakit tertentu kalau air yang dibutuhkan tidak diperoleh. Namun apa yang terjadi? Ternyata air yang ditemukan pahit rasanya. Dan ini tentu berbeda dengan harapan mereka. Mereka berharap di padang gurun, oase itu ada, air dari mata air di padang gurun itu seharusnya ada, tetapi kenyataannya airnya pahit. Dan tentulah ini membuat makin gelisah hati mereka, makin susah semua keberadaan mereka, apalagi kalau dibawa oleh mereka bayi, anak-anak yang masih membutuhkan sangat banyak air. Kalaupun ada orang yang bisa bertahan beberapa hari untuk tidak minum air, tetapi tetap saja air diperlukan. Karena kalau tidak, bukan saja tindakan mereka bisa kacau, tetapi bisa menimbulkan kematian. Saat itulah orang-orang Israel ini bersungut-sungut kepada Musa. Musa juga mungkin saja tidak memperkirakan peristiwa ini akan terjadi, juga tidak bisa memberikan jaminan bahwa di depan ada air yang akan memberikan kepada mereka jaminan bahwa nantinya mereka aman, nyaman di dalam kebutuhan akan air. Sampai sekarang kita tahu krisis air itu terjadi di mana-mana. Krisis air minum itu terjadi di perkotaan atau juga di tempat-tempat yang banyak industri. Ada sumber-sumber air yang sudah dicemari oleh berbagai limbah industri. Ada kerusakan sumber air, dan bahkan ada kekeringan danau, kekeringan sungai, bahkan laut makin tercemar oleh karena ulah manusia melakukan kejahatan dan pencemaran lingkungan, dan karena sumber daya hutan pun sudah mulai mengalami pengikisan, bukan hanya erosi, juga deforestation, sehingga terjadi kekacauan di dalam tatanan sumber daya air di tanah. Sumber daya air ini perlu dan penting. Itu yang dialami oleh orang-orang Israel yang dalam perjalanan mereka. Tapi dalam kondisi seperti itu, Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya. Air yang pahit menjadi air yang manis. Karena Tuhan menyatakan kuasanya. Bukan saja air itu betul berlimpah, tetapi air itu rasanya sudah diubah menjadi manis, bisa diminum, dan cukup layak untuk kesehatan, untuk kebutuhan dari orang-orang Israel yang lebih dari 2 juta orang itu. Dan air itu akhirnya diberikan Tuhan, dan orang-orang Israel mendapatkan minuman yang selayaknya, air yang bersih, air yang sehat, air yang diperlukan untuk kehidupan. Namun pada momen itu juga bukan air itu yang jauh lebih penting dari itu, ialah Tuhan menyatakan ketetapan-ketetapannya, pengaturan-pengaturan hidup untuk orang Israel, agar setiap orang Israel mendapatkan arahan, tuntunan, bimbingan untuk hidup di dalam kehendak Allah. Ketetapan pengaturan yang Tuhan berikan kepada orang Israel itu menjadi dasar kehidupan, dan di sanalah kalau orang-orang Israel taat, maka tidak tertimpa kepada mereka hukuman seperti yang dialami orang-orang Mesir yang mengalami penghukuman dari Tuhan Allah, baik itu sakit penyakit maupun kematian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita butuh air, tapi lebih butuh lagi ialah firman Tuhan yang menjadi ketetapan bagi hidup kita dan pengaturan di dalam kita berperilaku dan sehari-harian kita. Dan Tuhan menyatakan kehendaknya dengan sungguh-sungguh bahwa melalui kebenaran suara Tuhan ini, maka setiap orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan akan mengalami hidup dan diberkati dengan lebih-lebih limpah, bukan hanya kebutuhan akan air minum, tetapi kebutuhan akan air rohani, yaitu suara Tuhan. Jadi di sini Tuhan sedang memberikan kepada kita bukan pilihan, tapi suatu kenyataan hidup. Kita bukan hanya membutuhkan air yang bersih untuk tubuh, tetapi air rohani untuk jiwa kita. Ada air pahit, tidak dibutuhkan lagi oleh kita, dan kita pun tidak mau air pahit. Ada air manis, kita membutuhkannya, tetapi semuanya itu atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kita membutuhkan air rohani, yaitu suara Tuhan yang berbicara kepada kita setiap harinya, untuk menyegarkan jiwa kita, untuk menuntun kita kembali hidup dengan benar, seturut dengan kehendak Allah. Dengan air rohani itu, kita tidak gampang
dan mudah untuk bersungut-sungut menghadapi kesulitan di depan kita. Kita tidak bersandar pada pengetahuan pengalaman kita untuk mendapatkan air, karena air hidup itu hanya ada di dalam Tuhan yang hidup. Dan kembali Tuhan menyatakan kehendaknya ketika mereka berjalan, disembuhkan Tuhan, dan dipulihkan Tuhan dari kekurangan dan kekeringan atau kelemahan fisik karena kekurangan air. Sekarang mereka sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, dan mendapatkan dua kebutuhan yang sekaligus disediakan Tuhan. Air minum untuk tubuh, dan air kebutuhan rohani untuk kehidupan sehari-hari mereka. Ini yang disebut air kehidupan. Dan sampailah mereka di Elim. Dalam perjalanan mereka dari Mara ke Elim, mereka dipimpin disertai Tuhan, dan mereka cukup untuk minum air yang manis dan kebutuhan akan air rohani. Dan ketika mereka ada di Elim, mereka menyaksikan sendiri Tuhan sudah menyediakan di depan mereka, yaitu 12 mata air dan 70 pohon korma yang menggambarkan kesempurnaan dan ketersediaan Allah di dalam memelihara umatnya. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri. Kalaupun ada penderitaan dan kesulitan, umatnya harus bisa bertahan, menjaga diri, dan tetap bersandar kepada Tuhan. Karena pada ujungnya ada penyertaan Tuhan dan ketersediaan Tuhan dalam memberi hal yang terbaik. Siapa yang menyangka di dalam daerah Elim itu ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Tentu ini adalah berkat, bukan hanya berkat jasmani, tetapi pemeliharaan Tuhan Allah. Dan mereka ada di sana berkemah di tepi air itu. Ini adalah perkemahan yang gilang gemilang, karena Tuhan menyediakan bagi mereka air kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam Kristus, tentunya kita sekarang dalam krisis, yaitu krisis air sehat, air bersih. Kita membeli air, kita mengusahakan air, dan kita mengalami krisis. Krisis di perkotaan adalah krisis air bersih, karena ada pencemaran, ada keterbatasan, dan kekurangan sumber daya untuk menyimpan air di dalam bumi. Dan juga di pedesaan ada krisis air, karena pengelolaannya di mana sumber daya hutan ataupun yang ada di sekitarnya telah mengalami banyak degradasi, deforestisasi yang ada di hutan, sehingga sumber air pun mengalami kekurangan. Inilah yang terjadi, tetapi lebih dari itu, gambaran yang nyatanya, kita membutuhkan suara Tuhan. Itulah air kehidupan, firman, ketetapan Allah. Setiap orang, setiap tempat membutuhkan air kehidupan, dimanapun kita berada. Entah di perjalanan sebagai musafir di padang gurun yang kering, maupun di tengah tepian-tepian air, kita tetap membutuhkan air kehidupan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kita cukupkan air untuk tubuh kita, dan lebih lagi untuk rohani kita. Dengan suara Tuhan kita renungkan, suara Tuhan kita bagikan, karena banyak orang juga yang kehausan dan sedang dehidrasi, karena mereka tidak mendapatkan air, yaitu air yang dari Tuhan. Kita saksikan kanan kiri kita, banyak orang yang bersungut-sungut dan kehilangan arah, karena mereka kehausan dan dehidrasi. Dan sementara kita yang diberikan air kehidupan, seharusnya sebagaimana Tuhan mengaruniakan itu kepada kita, kita pun bersegera mengaruniakan dan memberikan apa yang Tuhan berikan itu kepada kita, yaitu air kehidupan, firman Tuhan, air rohani, suara Tuhan diberitakan di jalan-jalan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara, untuk menjadi orang-orang yang menghadirkan air yang manis dan yang menghidupkan dan menyegarkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, dengarkan, renungan dan refleksi yang hamba sudah sampaikan, kiranya berguna, bermanfaat bagi kami, dan kiranya kami boleh mendapatkan pengajaran dan pembelajaran dari firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.